Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami mau mengajak saudara-saudara merenungkan Kejadian 2 ayat 3. Sebelum kita merenungkan, mari kita ambil saat teduh. Ya Bapa yang di surga, yang kami kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi ini kami mengucap syukur atas kasih Tuhan yang tak terhingga ini. Engkaulah Tuhan yang menuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, senantiasa memimpin kehidupan kami orang-orang percaya. Kami tahu kami adalah manusia berdosa, seringkali menyakiti hati Bapa yang di surga. Kiranya Engkau berbelas kasih, bermurah hati kepada kami. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya hidup kami kepenuhan roh yang benar dalam kehidupan kami, untuk memuliakan nama-Mu, berbuat baik di dalam kehidupan kami, berdoa setiap hari dan mengucap syukur kepadamu setiap hari, karena sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu kepada kami. Kami bersyukur mempunyai Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi kami. Berkatilah kesehatan kami, lindungilah kami dari mara bahaya, karena banyak sekali orang yang membenci kami untuk beribadah padamu ya Bapa. Kami melihat berita-berita di media sosial. Kiranya kemurahan hati Tuhan melindungi kami, biarlah iman kami tidak akan goyah sampai selama-lamanya, karena tangan kanan-Mu lah Tuhan yang memegang kami semua, supaya hidup kami di dalam Tuhan di dalam kami. Berkati kami Tuhan dari kesehatan kami dan pekerjaan kami. Pasanglah telinga ya Allah kepada doaku kami. Janganlah bersembunyi terhadap permohonan kami. Perhatikanlah kami dan jawablah kami. Kami gelisah dalam keluh kesah. Kami terguncang karena teriakan musuh, karena kegaduhan orang fasik, sebab mereka menimpa kesengsaraan kepada kami, dan dengan geram mereka memusuhi kami. Jantung kami berdebar-debar, kegerian maut telah menimpa kami. Kami takut dan gentar, rasa seram meliputi kami. Maka kami berkata, sekiranya kami diberi sayap seperti merpati, kami akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan kami akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Kami akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Belalah lidah mereka dan kacaukanlah mereka ya Tuhan. Sebab kami melihat kekerasan dan persengketaan di dalam kota. Siang malam mereka mengelilingi kota itu di atas tembok-temboknya. Kelaliman dan bencana merajalela. Ya, penghancuran terjadi di gereja-gereja. Ya Tuhan, kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berkati kami, kuatkan kami, karena Engkau mengajarkan kasih kepada kami. Kami hendak berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan kami di waktu petang, pagi, dan tengah hari. Kami mengeluh dan mengadu, dan Ia mendengar suara kami. Ia membebaskan kami dengan aman dari serangan terhadap kami, sebab berduyun-duyun mereka melawan kami. Allah yang bertata sejak purbakala akan mendengarkan kami dan merendahkan mereka, karena mereka tidak mau mengubah hidupnya dan tidak takut akan Tuhan Allah yang mempunyai alam semesta, yang berfirman semua yang jadi. Tuhan Allah yang mengajarkan kasih kepada sesama manusia seperti dirinya sendiri, dan mengajarkan kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budi kami yang baik. Ya Tuhan kami yang kudus, lindungilah kami, kuatkanlah hati kami, supaya hidup kami bisa mengasihi orang yang menghancurkan kami dan menggentarkan kehidupan kami. Kami serahkan di dalam tangan-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, berkati kami, lindungi kami,
dan berkatilah kesehatan kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuntun kami dengan Roh yang Kudus sepanjang hari ini. Terpujilah Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, kita mulai dengan Kejadian 2 ya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Apakah mahkota penciptaan oleh Allah bukan penciptaan manusia, melainkan penggandaan hari Sabat? Bukan penugasan agar manusia bekerja 6 hari, melainkan meletakkan perkakas dan beribadah pada hari ketujuh, karena rencana Allah bukan hanya menciptakan manusia pekerja, melainkan manusia yang beribadah. Sebab manusia terlihat paling agung saat beribadah kepada Allah. Maksud ilahi itu dicantumkan dalam 10 perintah Allah, di mana perintah keempat berbunyi, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya mengkhususkannya dari hari-hari lain untuk beristirahat maupun beribadah. Keluaran 20 ayat 8 juga ada tertulis ya. Allah mafhum ketiga menyediakan waktu beristirahat bagi pikiran dan tubuh kita. Ada upaya mengubah ritme ilahi sehari dalam seminggu ini. Tahun revolusioner Perancis memperkenalkan kalender republikan yang memiliki 10 hari dalam seminggu. Tapi tahun 1805 Napoleon mengembalikan ke 7 hari dalam seminggu. Tahun revolusioner Rusia mengubah hari Minggu menjadi hari kerja. Tapi ini tidak melangsung lama. Stalin mengembalikan hari Minggu sebagai hari istirahat. Allah tahu yang terbaik. 1 hari dalam 7 hari dirancang untuk beribadah. Meskipun ada yang bersikeras menetapkan hari ketujuh sebagai hari Sabat, nampaknya jemaat mula-mula beribadah pada hari pertama untuk merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Yohanes 20:19, mari kita baca ya. Ketika hari ini Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-muridnya berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Inilah Tuhan kita Yesus Kristus dan hari pertama menampakkan diri kepada kita jemaat mula-mula. Ini Kisah Para Rasul 20 ayat 7 juga ada. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat ke esok harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Ini hari pertama juga Paulus memecah-mecahkan roti ya. Pertimbangan utama bukan pada hari, melainkan irama 1 hari dalam 7 hari itu. Yesus menaati hari Sabat dan mengajarkan murid-muridnya melakukan yang sama prinsipnya. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat ya. Markus 2 ayat 27 ya. Menguduskan hari Minggu bukan berarti membosankan dan kaku, justru dirayakan penuh sukacita, di mana kita mempunyai waktu beristirahat, beribadah, dan untuk keluarga ya, berkumpul ya. Inilah sekian dulu Kejadian 2 ayat 3 ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.